Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah sampai pada perkuliahan yang ketiga. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tema tentang hakikat penelitian tindakan kelas. Ada tiga hal yang akan kita bahas dalam pertemuan kita kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tujuan penelitian tindakan kelas. Kemudian yang kedua, kita nanti akan membahas tentang fungsi penelitian tindakan kelas. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang manfaat penelitian tindakan kelas. Dalam pertemuan kemarin, kita sudah membicarakan tentang relevansi penelitian tindakan kelas ini dengan sejumlah teori. Di antaranya yang pertama, penelitian tindakan kelas memiliki relevansi dengan teori pembelajaran. Penelitian tindakan kelas sendiri didasarkan pada prinsip-prinsip pembelajaran, yaitu bahwa pembelajaran yang efektif harus melibatkan siswa secara aktif dalam prosesnya, dan sekaligus mempertimbangkan karakteristik yang dimiliki oleh setiap individu siswa. Kemudian yang kedua, penelitian tindakan kelas memiliki relevansi dengan teori refleksi, di mana dalam penelitian tindakan kelas ini melibatkan refleksi yang mendalam pada setiap tahapan penelitian. Hal ini sesuai dengan teori refleksi yang menekankan pentingnya pemikiran kritis dan evaluasi terhadap tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian yang ketiga, penelitian tindakan kelas itu memiliki hubungan atau relevansi dengan teori perubahan. Penelitian tindakan kelas sendiri dianggap sebagai sebuah upaya perubahan dalam proses pembelajaran, di mana perubahan ini melibatkan identifikasi masalah, pembuatan rencana tindakan, dan evaluasi terhadap tindakan yang dilaksanakan. Teori perubahan ini menekankan bahwa perubahan tidak hanya melibatkan tindakan yang bersifat konkret, tetapi juga mencakup perubahan sikap dan sekaligus pemikiran. Jadi perubahan sikap dan pemikiran ini yang juga ditekankan dalam penelitian tindakan kelas. Kemudian yang keempat, penelitian tindakan kelas juga memiliki relevansi dengan teori pengembangan profesional. Penelitian tindakan kelas sendiri dianggap sebagai satu bentuk pengembangan profesional bagi guru, yang di dalamnya melibatkan refleksi terhadap praktek mengajar dan peningkatan kualitas pembelajaran. Teori pengembangan profesional menekankan pentingnya pengembangan diri secara terus-menerus, dan ini nanti akan dilakukan oleh seorang guru. Jadi secara terus-menerus guru itu harus mengembangkan dirinya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi jika seorang guru itu memiliki kesadaran untuk mengembangkan diri secara terus-menerus, maka apa yang dilaksanakan itu tentu saja akan memiliki relevansi atau akan memiliki hubungan dengan meningkatnya kualitas pembelajaran. Dengan didukung teori-teori di atas, maka penelitian tindakan kelas dianggap sebagai sebuah metode penelitian yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, mengembangkan kompetensi guru, dan sekaligus meningkatkan partisipasi para siswa. Nah, hari ini akan kita mulai pembahasan kita. Kemudian pada bagian yang pertama, kita akan membahas tentang apa sebenarnya tujuan penelitian tindakan kelas itu. Sebagaimana sudah kita pelajari dalam pertemuan sebelumnya, penelitian tindakan kelas adalah sebuah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memperbaiki praktek pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas dengan melibatkan guru dan siswa sebagai partisipan aktif. Nah, berikut ini ada beberapa pandangan dari para ahli mengenai tujuan dari penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah pandangan dari Kurt Lewin. Jadi dia adalah salah satu pendiri atau pemula atau perintis dari teori penelitian tindakan. Kurt Lewin, dia menekankan bahwa tujuan dari penelitian tindakan kelas adalah untuk meningkatkan praktek pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan berbasis ilmiah. Penelitian tindakan kelas sendiri bisa dikatakan dapat membantu guru untuk memperbaiki metode pengajaran yang mereka laksanakan, sekaligus meningkatkan hasil belajar yang dimiliki oleh para siswa. Kemudian tujuan penelitian tindakan kelas berikutnya dikemukakan oleh Chemis dan McTaggart.
Kemis dan McTaggart mengemukakan bahwa tujuan penelitian tindakan kelas adalah untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola kelas dan sekaligus meningkatkan hasil belajar para siswa. Penelitian tindakan kelas juga bisa digunakan untuk membantu guru dalam mengembangkan refleksi dan memperbaiki praktek pengajaran yang mereka laksanakan di dalam kelas. Kemis dan McTaggart sendiri juga menekankan pentingnya penelitian tindakan kelas dalam meningkatkan kemampuan guru untuk mengelola kelas dan meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian yang ketiga, tujuan penelitian juga dikemukakan oleh Elliot. Menurut Elliot, tujuan penelitian tindakan kelas itu adalah untuk mengubah praktek pengajaran yang tidak efektif dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Penelitian tindakan kelas itu sendiri bisa membantu guru dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam pengajaran yang mereka laksanakan. Jadi dengan demikian, praktek pengajaran yang tidak mencapai tujuan dari proses pembelajaran yang dilaksanakan, inilah yang dikatakan sebagai pembelajaran atau pengajaran yang tidak efektif. Dengan adanya PTK itu, maka evaluasi terhadap praktek pengajaran yang tidak efektif itu bisa dilaksanakan. Sehingga dalam tahap berikutnya bisa dilaksanakan upaya perbaikan. Kemudian yang kelima, tujuan penelitian tindakan kelas juga disampaikan oleh Stephen Corey. Dia mengemukakan bahwa tujuan penelitian tindakan kelas adalah untuk memperbaiki kualitas pendidikan dengan meningkatkan praktek pengajaran dan pembelajaran di kelas. Penelitian tindakan kelas sendiri bisa membantu guru untuk menjadi lebih reflektif dan dia lebih terampil dalam mengajar di hadapan para siswanya. Jadi secara umum, tujuan penelitian tindakan kelas adalah untuk meningkatkan kualitas praktek pengajaran dan pembelajaran di kelas, meningkatkan hasil belajar para siswa, membantu guru dalam mengembangkan refleksi dan keterampilan pengajaran. Dari berbagai sumber yang sudah kita bahas tadi, bisa disimpulkan bahwa tujuan utama dari penelitian tindakan kelas adalah untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran di kelas dengan melibatkan guru dan siswa sebagai partisipan aktif. Tujuan ini hanya bisa dicapai dengan menggunakan pendekatan berbasis ilmiah untuk memperbaiki metode pengajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa, serta membantu guru dalam mengembangkan refleksi dan keterampilan pengajaran. Oleh karena itu, maka kesimpulan utama, tujuan PTK adalah meningkatkan kualitas pendidikan melalui perbaikan praktek pengajaran dan pembelajaran di kelas. Sampai saat ini, tidak ada teori yang benar-benar baru tentang tujuan penelitian tindakan kelas yang terbukti secara empiris. Namun, penelitian dan diskusi terus berlanjut mengenai pengembangan dan penyempurnaan tujuan dari penelitian tindakan kelas ini. Ada beberapa studi yang mengemukakan bahwa tujuan penelitian tindakan kelas seharusnya juga mencakup pengembangan keterampilan sosial dan kepribadian siswa, selain berguna untuk meningkatkan keterampilan akademik. Penelitian tindakan kelas sendiri juga digunakan untuk mempromosikan inklusi dan keterlibatan siswa dengan kebutuhan khusus, serta meningkatkan hubungan antara guru dengan siswa. Selain itu, penelitian tindakan kelas juga digunakan untuk memperkuat partisipasi dan kepemilikan guru dalam merencanakan dan melaksanakan praktek pengajaran yang efektif. Dalam hal ini, maka tujuan penelitian tindakan kelas tidak hanya terbatas pada perbaikan praktek pengajaran dan pembelajaran di kelas, tapi juga meningkatkan partisipasi dan keterlibatan guru dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada praktek pengajaran di sekolah. Namun perlu diingat bahwa teori dan pandangan baru terkait tujuan penelitian tindakan kelas harus didukung oleh hasil penelitian dan bukti empiris sebelum bisa diakui secara luas sebagai bagian dari praktek yang efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, pada bagian berikutnya, kita akan membahas apa saja fungsi dari penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama, penelitian tindakan kelas berfungsi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Penelitian tindakan kelas, bagaimana sudah kita bahas sebelumnya, bisa membantu guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dengan cara mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh para siswa dan kemudian mencari solusinya melalui berbagai upaya perbaikan. Jika upaya-upaya ini dilakukan, mulai dari identifikasi masalah sampai menemukan solusi bagi masalah itu, maka upaya peningkatan kualitas pembelajaran akan bisa dilangsungkan dengan baik. Kemudian yang kedua, fungsi penelitian tindakan kelas adalah mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh guru. Dalam melakukan penelitian tindakan kelas, biasanya guru harus melakukan analisis terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Guru tersebut kemudian mengembangkan rencana aksi, kemudian setelah itu dia melakukan refleksi dan evaluasi terhadap tindakan yang dilakukan. Proses-proses tersebut, jika dilaksanakan secara terus-menerus dalam upaya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang ada di kelas, maka akan bisa membantu guru untuk mengembangkan kompetensinya dalam mengajar. Kemudian yang ketiga, fungsi penelitian tindakan kelas adalah meningkatkan partisipasi siswa. Dalam penelitian tindakan kelas, para siswa dilibatkan dalam proses perbaikan pembelajaran. Hal ini bisa meningkatkan partisipasi siswa, sekaligus memotivasi mereka untuk belajar, termasuk mempelajari hal-hal yang baru, serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk berani mengemukakan pendapat, sekaligus membicarakan apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan. Kemudian yang keempat, fungsi penelitian tindakan kelas adalah menghasilkan pengetahuan baru. Dalam penelitian tindakan kelas, guru bisa menghasilkan pengetahuan baru dengan cara-cara yang efektif untuk mengatasi masalah pembelajaran. Pengetahuan ini bisa digunakan oleh guru lain dan menjadi dasar penelitian lebih lanjut. Kemudian yang kelima, fungsi penelitian tindakan kelas adalah meningkatkan akuntabilitas. Melalui penelitian tindakan kelas ini, guru bisa menunjukkan bahwa mereka sudah melakukan upaya yang serius untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas guru terhadap siswa, orang tua, dan pihak-pihak terkait lainnya. Jadi dengan demikian, penelitian tindakan kelas ini banyak memiliki manfaat dan bisa membantu guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mereka di kelas. Kemudian bagian yang ketiga, kita akan membicarakan apa saja manfaat penelitian tindakan kelas. Pembicaraan kita tentang manfaat penelitian tindakan kelas ini kurang lebih hampir sama dengan fungsi dari penelitian tindakan kelas. Jadi penelitian tindakan kelas itu sendiri memiliki manfaat yang sangat besar terhadap guru. Di antaranya yang pertama, melalui penelitian tindakan kelas, maka guru bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena dalam melakukan penelitian tindakan kelas, guru bisa mengidentifikasi masalah yang terjadi di antara para siswa. Kemudian mereka akan mencari solusi yang terbaik dalam rangka untuk melakukan perbaikan, mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi dengan cara ini, maka penelitian tindakan kelas bisa membantu guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang mereka laksanakan. Kemudian yang kedua, penelitian tindakan kelas memiliki manfaat untuk pengembangan kompetensi guru. Jadi dalam melakukan penelitian tindakan kelas, biasanya guru harus melakukan analisis terhadap masalah yang dihadapi. Mereka kemudian mengembangkan rencana aksi atau rencana tindakan. Setelah itu, mereka kemudian melakukan proses refleksi. Setelah proses refleksi dilaksanakan, maka guru akan mengevaluasi tindakan yang sudah dilakukan. Proses-proses yang berjalan itu nanti bisa membantu guru untuk mengembangkan kompetensinya dalam mengajar dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian yang ketiga, manfaat dari penelitian tindakan kelas adalah peningkatan kinerja. Melalui penelitian tindakan kelas ini, maka guru bisa meningkatkan kinerjanya dalam mengajar. Karena mereka dari waktu ke waktu secara terus-menerus terus melakukan refleksi dan sekaligus evaluasi terhadap praktek mengajarnya.
Dengan terus-menerus melakukan refleksi dan evaluasi ini, mereka terus berusaha untuk memperbaiki diri, dan peningkatan kinerja dari hasil refleksi dan evaluasi itu diharapkan akan terjadi secara baik. Yang keempat, manfaat dari penelitian tindakan kelas akan meningkatkan partisipasi siswa. Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas, para siswa akan dilibatkan dalam proses perbaikan pembelajaran. Para siswa ini, karena mereka terlibat dalam proses ini, maka mereka akan termotivasi untuk terus belajar. Mereka juga mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan argumentasi yang mereka miliki, kebutuhan apa saja yang mereka miliki. Kemudian yang kelima, penelitian tindakan kelas ini juga memiliki manfaat untuk meningkatkan keterlibatan orang tua. Dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas, guru dapat berkomunikasi dan sekaligus berkolaborasi dengan orang tua untuk membahas masalah yang dihadapi oleh para siswa. Sekaligus guru juga bisa meminta pertimbangan kepada orang tua untuk mencari solusi dalam meningkatkan pembelajaran. Kerjasama yang baik antara guru dengan orang tua tentu akan memberikan dukungan yang terbaik untuk mendapatkan kualitas pengajaran yang terbaik. Hal ini bisa meningkatkan keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran dan sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Kemudian yang keenam, manfaat dari penelitian tindakan kelas itu adalah untuk meningkatkan prestasi para siswa, dan melalui penelitian tindakan kelas ini, guru bisa menemukan metode pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan prestasi para siswanya. Jadi karena adanya perbaikan yang terus-menerus yang dilaksanakan, evaluasi yang berjalan secara terus-menerus, refleksi yang berjalan secara terus-menerus, maka upaya untuk meningkatkan prestasi siswa bisa dilaksanakan secara kontinu. Jadi dengan demikian, maka penelitian tindakan kelas bisa memberikan manfaat yang sangat besar bagi para guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, mengembangkan kompetensi, meningkatkan kinerja, dan sekaligus mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Demikian perkuliahan kita hari ini tentang hakikat penelitian tindakan kelas. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal yang baik bagi kita untuk memahami secara lebih mendalam tentang mata kuliah penelitian tindakan kelas. Saya kira demikian perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya dari perkuliahan ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.